Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja kembali bersama dalam renungan kita di hari ini Selasa 15 Oktober 2024 yang berjudul Batu yang Ditolak. Ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dengan keberanian yang tulus ikhlas dalam kuasa roh, Petrus menyatakan dengan tanpa ragu, ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dari Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pertahanan yang berani ini membuat takut para pemimpin Yahudi. Mereka menyangka bahwa murid-murid itu hanyalah para nelayan yang bodoh yang akan dikalahkan oleh ketakutan dan kebingungan bila dibawa di hadapan Sanhedrin. Tetapi sebaliknya, saksi-saksi ini berbicara seperti Kristus telah berbicara dengan kuasa yang meyakinkan, telah mendiamkan musuh-musuh mereka. Tidak ada tanda ketakutan dalam suara Petrus sementara ia menyatakan tentang Kristus. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dalam hal ini, Petrus menggunakan gaya bahasa yang dipahami oleh imam-imam. Nabi-nabi telah mengatakan tentang batu yang ditolak, dan Kristus sendiri yang berbicara pada suatu kesempatan kepada imam-imam dan tua-tua berkata, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Matius 21 ayat 42-44. Pada waktu imam-imam mendengarkan perkataan rasul-rasul yang tidak takut itu, mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tentang murid-murid setelah Kristus dipermuliakan di atas gunung, ada dituliskan bahwa pada penghabisan pemandangan yang ajaib ini, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Dalam Matius 17 ayat 8, Yesus seorang diri. Dalam perkataan ini termuat rahasia kehidupan dan kuasa yang menandai sejarah sidang yang mula-mula. Bila murid-murid mula-mula mendengar perkataan Kristus, mereka merasa keperluan mereka akan Dia. Renungkan lebih dalam, bagaimana saya menjadikan hanya Yesus saja sebagai prinsip hidup saya? Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita kembali dapat mendengarkan pekabaran firman Tuhan hari ini. Satu hal yang sangat indah. Tetapi bila mana ini menjadi teguran, ini adalah teguran yang keras, sama seperti kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada saat itu, mana mereka memperkatakan firman Tuhan. Mereka sudah membacakan akan nubuatan tentang kehadiran Yesus, yang mana maka dinubuatkan bahwa batu itu yang akan menolak daripada kehadiran Yesus Kristus. Saudaraku, justru tukang-tukang bangunan, yaitu yang ditunjuk adalah kamu sendiri yang menolak batu itu, yang dinyatakan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sebagai anak-anak Tuhan yang sebenarnya adalah dipilih. Tetapi oleh karena kedegilan dan kekerasan hati mereka, akhirnya mereka tidak peduli terhadap apa yang sesungguhnya difirmankan Tuhan, tetapi mereka mengharapkan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, bahwa Yesus atau Mesias semestinya hadir sebagai sosok raja yang seperti mereka harapkan. Saudaraku, bila mana kita juga hanya berpatokan kepada pikiran kita, maka tentunya kita akan tidak memahami akan dan tidak mengerti akan kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita. Yesus mau supaya kita dapat menerima Dia sebagai anak Allah
yang hidup untuk melayani. Dan panggilannya kepada kita juga demikian, untuk turut menderita sama seperti Yesus. Dan bila mana kita tidak mau mengikuti itu, tentu kitalah yang akan menjadi sosok daripada tukang-tukang bangunan yang menolak akan batu itu sendiri. Semoga ini tidak terjadi kepada kita, tapi kita akan menerima Yesus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih pekabaran yang indah menjadi bagian kami hari ini. Dan karunia kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami Bapa, ini adalah merupakan kesempatan bagi kami untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Hanya Engkaulah yang layak untuk kami sembah. Dan kasih-Mu yang luar biasa selalu menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu meneguhkan iman kami juga Tuhan, dan mengingatkan bagaimana supaya kami jangan sampai menjadi penolak-penolak akan kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Biarlah segenap pikiran, angan-angan hati kami Bapa hanya tertuju kepada Tuhan, yaitu untuk mengikut Yesus dan melakukan segenap kehendak Tuhan. Bapa, tolong bantu kami supaya dapat melakukan segenap perintah-perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini dimanapun umat-umat berada, Tuhan akan berkati kami, berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi kami. Demikian juga dalam melakukan segenap pekerjaan, bukakan tingkap langit, sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan yang datangnya dari sorga. Dengan berkat itu pun Bapa, kami dapat memuliakan Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami bersuka cita dalam segala keperluan kebutuhan selalu terpenuhi. Anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka, Tuhan berkati. Demikian juga orang-orang tua yang sudah lanjut usia, peliharakanlah hidup mereka ya Tuhan. Bapa, terima kasih bila mana hari ini umat Tuhan yang berulang tahun, biarlah Engkau juga pertambahkan kesehatan dan panjang umur, serta biarlah iman mereka diteguhkan. Semoga kasih ini menjadi bagian kami semua melalui hari ini Bapa. Mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.